Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala an-nabi inna Allah ta'ala yahtajju yawmal qiyamah bi arba'ati anfus ala arba'ati ajnas minan nasi alal aghniya bi Sulaiman ibn Dawud wa alal abidi Yusuf wa alal marda bi Ayyub wa alal fuqara bi Isa ibnu Maryam. Al hadis au kama qala. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Setiap manusia dalam keadaan apapun, profesinya apapun, nanti di hadapan Allah tidak akan berkutik sama sekali. Dia mempunyai alasan, mempunyai hujjah, tertolak secara otomatis di hadapan Allah. Mengapa? Karena Allah sudah membuat miniaturnya sebelum menciptakan manusia. Allah sudah menurunkan manusia-manusia contoh sebelum manusia zaman akhir ini diciptakan. Itu kata Nabi. Siapa manusia-manusia yang sudah diturunkan oleh Allah sebagai miniatur manusia dunia? Nabi menyatakan sesungguhnya Allah Ta'ala akan berhujjah pada hari kiamat dari 4 golongan manusia. Apa 4 golongan manusia itu? Yang pertama, minan nas alal aghniya bi Sulaiman. Orang-orang kaya nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Yang mana orang-orang kaya itu yang dititipi oleh Allah harta melimpah, kemudian dia tidak beribadah, bahkan sampai dia kufur, itu ditanya oleh Allah, wahai orang-orang kaya, mengapa kamu di dunia dulu tidak beribadah? Maka orang-orang kaya itu berhujjah, ya Allah, saya ini orang kaya, pagi meeting di sana, siang pertemuan di sana, sore ngecek perusahaan sana, terus sehingga saya tidak sempat beribadah kepadamu ya Allah. Ramadan saya tidak puasa. Mengapa? Karena saya mengendalikan beberapa perusahaan dan harus mengadakan pertemuan dengan bos-bos seperti ini. Hujahnya banyak. Apa kata Allah? Kaya mana kamu dengan hambaku Sulaiman? Kaya mana kamu dengan hambaku Sulaiman, Nabi Sulaiman? Hambaku Sulaiman itu kekayaannya mulai timur sampai barat, istananya lautan, berlapiskan emas permata, pasukannya manusia, jin dan hewan. Tapi hambaku Sulaiman tetap beribadah kepadaku. Maka orang-orang kaya tertunduk malu dan dijerumuskan ke dalam neraka. Karena sudah ada contoh. Kayanya seberapa tidak mengalahkan kayanya Nabi Sulaiman. Sudah orang-orang kaya yang enggak beribadah itu tertunduk menuju neraka. Dipanggillah golongan yang kedua, kata Nabi,
Wa alal abid bi Yusuf, para pembantu-pembantu, para karyawan pabrik, perusahaan, di perkantoran dan seterusnya ditanya, wahai para pembantu, para karyawan, mengapa kamu tidak ibadah? Maka para karyawan itu berhujjah, ya Allah, saya ini sebagai bawahan, banyak tugas saya, kerja mulai jam 7 sampai jam 3, kadang-kadang lembur disuruh ini, saya tidak kuat ibadah ya Allah, karena saya sudah terlalu lelah. Allah cukup. Wahai orang yang menjadi pembantu dan karyawan, hambaku Yusuf itu adalah pembantu raja di Mesir, tapi dia tetap ibadah dan takut kepadaku. Maka para pembantu, para karyawan tertunduk malu, maka digiringlah malaikat ke neraka. Dipanggil golongan yang ketiga, kata Nabi, wa alal mardha bi Ayyub, golongan orang-orang yang sakit, ya sakit ini sakit itu, nah terus enggak beribadah, katanya tidak kuat, males dan seterusnya. Dipanggillah orang-orang sakit itu, hai orang-orang sakit, mengapa kamu tidak beribadah? Ya Allah, saya di dunia sering sakit ini sakit itu ya Allah, sehingga saya tidak kuat untuk beribadah. Allah tinggal balik, sakit parahnya sakitmu, parah mana sakitmu dengan sakitnya hambaku Ayyub, Nabi Ayyub. Nabi Ayyub kaya, hartanya diambil. Nabi Ayyub punya anak-anaknya meninggal semuanya. Nabi Ayyub seluruh badannya sakit sampai diusir orang kampung, tapi hambaku Ayyub tetap beribadah. Makanya golongan orang-orang sakit yang tidak ibadah, tidak sabar itu dibawa malaikat ke neraka. Ini namanya di dunia sengsara, di akhirat masuk neraka. Nah ini sudah nggak ada pilihan. Yang terakhir kata Nabi, yang keempat, wa alal fuqara bi Isa bin Maryam, golongan orang-orang fakir miskin. Orang fakir miskin yang tidak beribadah. Ditanya, hai orang-orang fakir, orang-orang miskin, mengapa kamu tidak beribadah kepadaku di dunia? Ya Allah, saya ini orang fakir ya Allah, kekurangan makan saja kadang-kadang sulit ya Allah, untuk ini untuk itu. Allah hanya membalik, fakir dan miskin mana kamu dengan hambaku Isa ibnu Maryam. Hambaku Isa tidak punya rumah, hambaku Isa itu tidak punya istri, tidak punya bapak, tidak punya harta benda sedikit pun, tapi hambaku Isa tetap beribadah kepadaku. Maka orang-orang fakir miskin yang tidak beribadah tertunduk malu dan dibawalah ke neraka. Makanya dalam profesi apapun, tingkat kita apapun, tetap tugas kita di dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Hamba-hamba yang tidak beribadah nanti akan dimasukkan ke neraka sesuai dengan 4 jenis yang disebutkan oleh Nabi. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari 4 jenis manusia ahli neraka, amin. Allah. Mari kita kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.